Om Swastiastu, Tabe Selamat Liuna Lantai, Salam Sujud Karena Melempang. Baiklah, perkenalkan nama saya Karleanto, NIM 191013, Prodi Pendidikan Seni dan Keagamaan. Pada kesempatan ini, saya membuat video guna untuk melengkapi tugas Purana saya. Tugas Purana saya ini berkaitan tentang menceritakan tentang raja-raja perkasa dan penuh kebijakan memerintah dunia sesuai dengan tuntunan Dharma. Baiklah, saya akan langsung menceritakan. Pada zaman dahulu, itu juga hidup para resi, suci, dan bijaksana yang memegang teguh kebenaran. Para orang bijak itu berkumpul di sebuah tempat yang bernama Kurukshetra, sebuah sungai yang mengalir di wilayah itu yang terkenal dengan nama Drasadapati. Di pinggiran sungai itu, para maharesi melakukan yatnya yang berlangsung cukup lama. Resi Lamaharsana adalah murid dari Pedapiyasa yang telah mempelajari Purana darinya. Ada sebuah tempat yang bernama Namisaranya, di mana banyak yatnya yang telah dilakukan di tempat itu selama bertahun-tahun. Di sanalah para resi menyelenggarakan suatu upacara yatnya selama 20 tahun. Pada saat itu, bumi diperintah oleh seorang raja yang bernama Purarapa. Raja Purarapa datang untuk menghadiri upacara yatnya itu dan sangat tergoda dengan kilaunya emas yang dipersembahkan untuk menghiaskan dasar struktur upacara tersebut. Dia berusaha untuk mencuri emas itu, namun para resi menghalanginya. Mereka membunuh dengan Pajra. Kemudian mereka menunjukkan Ayu, anak Purarapa, untuk menjadi raja dan melanjutkan upacara itu. Ketika upacara itu sudah berakhir, para resi memohon Dewa Payu untuk menceritakan Brahmada Purana pada mereka. Pada awalnya, tidak ada apapun. Dunia berada dalam kegelapan total dan Brahma dan di mana ketika saat penciptaan dimulai, tiga sifat guna mewujudkan dirinya. Sifat-sifat ini adalah Situan guna kemudian, Rajas guna nafsu, dan Tamas guna kelembanan. Di mana-mana dalam semesta ini yang ada hanya air sebuah telur, anda kemasan hiranya muncul dari air. Dan dalam air telur, Brahma menciptakan dirinya sendiri. Brahma adalah menciptakan karena dialah yang membentuk dari material yang terdapat dalam telur. Pada saat siang, Brahma proses menciptakan terjadinya dan terjadi peleburan pada hari. Kemudian dia membagi tubuhnya menjadi dua bagian, setengah bagian menjadi pria Manu dan setengah lainnya menjadi wanita Satarupa. Alam semesta ini dibagi menjadi tiga wilayah loka, yaitu Buholoka, bumi, Burpaloka, bagian yang membenteng dari bumi ke surga, dan yang terakhirnya yaitu Saratapaloka adalah surga. 4 zaman itu adalah Satya Yuga, Treta Yuga, Dapara Yuga, dan Kali Yuga. Dijamin Satya Yuga orang-orang akan membahagiakan dan panjang umur. Dewa berada di mana-mana, walaupun peraturan tertulis tentang tingkah laku etika tidak ditetapkan. Orang-orang cenderung menjadi bersifat kebajik dengan sendirinya. Sedangkan pada zaman Tetera juga ditandai dengan kekuatan kebijaksanaan yang telah hilang. Pada awal zaman ini, awan tebal berkumpul di langit dan menurunkan hujan lebat yang menyebabkan tumbuhan dan pepohonan muncul. Manusia hidup dengan memakan buah-buahan pepohonan itu. Menuju akhir zaman ini, pohon kalpatraksa benar-benar hilang dan manusia menderita kelaparan dan kehausan. Tetapi secara perlahan-lahan kekuatan jahat menyebar dan orang-orang mulai memperebutkan sungai, tanah, gunungan, pohon, dan tumbuh-tumbuhan. Kata yoga berarti penyatuan. Yoga adalah suatu sistem meditasi yang dirancang untuk melengkapi penyamanan antara roh manusia individu, Atman, dan roh ahli Pramataman adalah atau esensi ilahi Brahman. Ada 5 teknik yang membentuk melaksanakan yoga, yaitu Pranamayama, Dhyana, Parasyatayahara, Dharana, dan Samarana. Tujuan dari 5 teknik disebutkan tidak sama
Pranamaya membantu membersihkan polusi tubuh. Dharana dirancang untuk membentuk seorang mengatasi sifat-sifat fisiknya. Pratahayara menarik pikiran dari keterikatan terhadap kemilikan mengatasi material. Dharana menghilangkan dosa-dosa. Samarana menyatukan semua tujuan itu. Juga harus dilakukan di tempat yang sesuai. Kalau tidak, semua latihan itu tidak akan berguna. Yatnya dan upacara keagamaan lainnya tidak memiliki keinginan bagi seseorang untuk menetralisasi adanya Brahmana. Ada beberapa tanda buruk. Orang yang tak bisa melihat gugusan Bima Sakti dapat dipastikan akan meninggalkan dalam waktu 1 tahun. Umur seseorang hanya tinggal 10 bulan lagi bagi orang yang bermimpi mengeluarkan emas dan perak. Merupakan pertanda buruk melihat seseorang yang meninggalkan jejak yang tidak lengkap dan debu atau lumpur. Umurnya hanya tersisa 7 bulan lagi dan merupakan pertandaan yang sangat buruk lagi jika seseorang mengendarai kereta ke arah selatan yang ditarik oleh monyet atau beruang. Apalagi orang itu juga bernyanyi secara bersama yang terbaik untuk menyadari bahwa hari-harinya semakin mendekati adanya bila mana serigala-serigala melolong di depannya. Jika seseorang ingin terhindar akibat pertandaan buruk ini, ia harus menghadap ke timur atau selatan dan memohon pada Siwa. Di antara para resi yang berkumpul di Naimisaranya itu ada seorang resi yang bernama Saparni, dan ia ingin tahu dari Payo tentang berbagai kalpa. Inilah yang dikatakan Payo padanya. Pada tahun 4320 Masehi, tahun merupakan satu siang dari Brahma dan jumlah tahun itu juga merupakan satu malam hari Brahma. Pada saat siang, hari jagat raya diciptakan dan diwujudkan, sedangkan pada malam hari ciptaan itu dihancurkan. Satu hari Brahma disebut satu kalpa, itu siklus. Terdapat 14 mantara dalam setiap kalpa, dan yang sekarang ini disebut sebagai Paraha Kalpa, dan Payu pun juga menceritakan pada Saparani bahwa 1000 kalpa membentuk 1 tahun Brahma, dan 8.000 kalpa merupakan 1 yuga Brahma. 1000 yuga sama dengan 1 sapa, dan 2000 sapa membentuk 1 tripta. 1 tripta adalah waktu di mana Brahma hidupnya. Terdapat 14 manpatara dalam setiap kalpa, dan 306 7020 Masehi tahun membentuk matara yang sekarang merupakan matara yang ke-7, dan apara kalpa dalam setiap darpa juga peda dibagi-bagi, dan orang yang melaksanakan hal ini diberikan julukan Pedaya Pasya. Sipa menceritakan pada Brahma nama-nama orang yang menyandang gelar Pedaya. Saat ini Brahma Purana adalah satu-satunya Purana Langka Mahapurana yang membuat daftar nama-nama pada Pedaya. Daftar ini juga dimulai dalam Depi Bhagapa dan 2 daftar lain yang tidak dicantumkan ketika jagat raya belum diciptakan. Dunia dipenuhi dengan air dan kegelapan di mana-mana. Vishnu diciptakan dari Brahma dan mengapung di air dengan mewujudkan sebuah Narayana yang bertangan 8 ketika Vishnu mengapung di air. Bunga lotus muncul dari pusarnya. Lotus ini sangat besar dan bersinar dan mengeluarkan bau harum. Ketika Vishnu bermain-main dengan bunga itu, Brahma tiba-tiba muncul. Dia berwarna keemasan dan berwajah 4. Tak lama kemudian, Sipa juga muncul dengan cepat sehingga air menjadi beriak dan percikan air merincik bunga lotus dan mengenai Brahma. Bunga lotus itu mulai bergoyang dan Brahma pun ketakutan.
Pada awalnya Brahma tidak percaya dengan kekuatan Sipa, tetapi Vishnu meyakinkan bahwa Siwa mempunyai kekuatan yang mampu menghancurkan mereka berdua. Mereka kemudian memuja sifat Sipa dan menangkapnya. Kemudian Sipa muncul sebagai Rudra, dan Lamorahasana menceritakan pada Maharshi itu, beberapa tahun yang lalu Brahma ingin menciptakan seseorang putra yang penampilannya seperti dirinya. Ketika sedang duduk, seseorang anak muncul di pangkuannya. Anak itu sebagai tumbuhan berwarna biru, nila, dan setengah lagi berwarna merah lohita, yang kemudian dikenal dengan nama Nila Lohita. Tetapi segera setelah muncul Nila Lohita, mulai menangis. Anak itu meminta agar Brahma memberikan nama padanya. Brahma pun memberi nama Rudra, yang berasal dari kata Rud, yang berarti menangis. Namun anak itu tetap menangis. Ia meminta Brahma untuk memberikan nama kedua. Kemudian Brahma memberikan nama Bapa. Anak itu terus menangis, dan proses itu berlangsung hingga ia mendapat 8 nama dari Brahma. Nama itu antara lain yaitu Rudra, Bapa, Sipa, Pasapati, Isa, Bhima, Urga, dan Mahadewa. Brahma Purana ini kini menjelaskan tentang asal-usulnya para resi Daksara dengan kehidupan mereka memiliki seseorang putri yang menikah dengan Brahguru. Mereka memiliki 2 orang tua putra bernama Datta dan Pihidatta, dan seorang anak perempuan yang bernama Rsi. Ia kemudian menikah dengan Vishnu, mempunyai 2 orang putra yang bernama Bala dan Usata. Istri Datta adalah Diyati. Dan putra mereka adalah Markadu. Putra Markadu adalah Markadeya yang sangat terkenal, dan anak Markadeya adalah seorang resi yang bernama Pedasira. Pedasira menikah dengan Ayati, dan putri mereka adalah Resi Agung Pandu. Semua orang bijak dan keturunan dikenal sebagai Bahargapa karena diturunkan dari Bahargu, anak perempuan Daksa menikah dengan Kratu. Mereka memiliki 6.000 orang putra yang dikenal sebagai Palakhilaya. Mereka semua adalah resi agung. Mereka tak pernah menikah dan secara tetap menemani matahari. Anak perempuan Daksra Sapa menikah dengan Dewa Api, Agni. Brahmanda Purana sekarang melukiskan keturunan mereka dan kebanyakan juga merupakan daftar banyak nama di dalamnya. Sapa memiliki 3 orang anak putra, Pahapaka, Pahapanamana, dan Suci. Putra Pahapaka adalah Saharakasa. Putra Pahapama adalah Kayapana, dan si putri adalah Hayapahayana. Para dewa, para pitir, dan para asuhan memuja keturunan dari putra Sapana sebagai api. Anak perempuan Daksa Sati menikah dengan Siva. Suatu hari Daksra mengundang anak-anak untuk datang dari tinggal bersama untuk beberapa waktu, tapi tidak dengan Sati karena Daksa sedang marah dengan Siva. Namun Hati tetap datang meski tidak diundang. Sati marah pada ayahnya karena sudah menghina Siva. Sati duduk di tanah dan melakukan yoga. Api keluar dari tubuhnya dan membakarnya. Kabar tentang kematian Sati terdengar di telinga Siva, dan ia sangat marah pada Daksa. Dan para resi menjadi menantunya. Dia mengutuk para resi itu sehingga mereka akan menemui ajalnya. Dia juga mengutuk Daksa bahwasanya Daksa akan lahir ke dunia sebagai anak Paricinatrapahi dan Marisa. Sati kemudian terlahir sebagai Uma putri Himalaya dan Manakala. Dia kemudian menikah dengan Sipa. Daksara lahir bergerak sebagai anak Paraceta dan Mahirisa. Namanya tetap Daksra. Dripatra, putra dari Sapayabuhi. Manus membagi menjadi 7 bagian diva. Bagian bumi 7 samudra tercipta dari air ketika Priyatrata mengendarai
keretanya menghindari bumi. Priyaparta menunjuk 7 putranya untuk memenuhi perintah 7 dipa. Untuk setiap dipa dibagi menjadi bagian lebih kecil yang disebut dengan parsa. Japodipa dipenuhi dengan kota-kota tempat tinggal, pegunungan, sungai, dan hutan. Jabodipa adalah tempat yang sangat indah untuk dilihat dan dikelilingi oleh lautan lapana. Terdapat 6 jajaran pegunungan Prapata, Parsa, Jambudi, yaitu pegunungan Himalaya, pegunungan Himakuta, pegunungan Karakorum, pegunungan Hindahukush, pegunungan Kunkun San, pegunungan Antal, pegunungan Semeru, Senangga tinggi dipenuhi emas dan berwarna kemerahan, bagian puncak berwarna putih yang disamakan dengan golongan Brahma. Bagian utara berwarna merah sebagai golongan Kasatriya. Bagian utara berwarna kuning yang merupakan golongan Pasya, dan bagian barat berwarna keabu-abu yang merupakan golongan Sudra. Diberikan nama Jabudipata karena di puncak gunung sebelah utara Gunung Semeru dapat ditemukan pohon jambu. Buah dari itu jatuh dan sari buahnya mengalir membentuk sebuah sungai dan diberi nama Sungai Jambu. Karena sungai ini maka seluruh tempat ini bernama Jambudvipa. Di daerah Semeru terdapat beberapa hutan kecil yang berlantara. Di bagian timur terdapat hutan yang bernama Citraratha. Di bagian selatan terdapat hutan Nandana. Di sebelah barat terdapat hutan bernama Pibraharaja, dan di sebelah utara terdapat hutan yang bernama Sapitri. Pada setiap bagian hutan terdapat danau yang dipenuhi dengan air yang jernih dan bersih. Di tempat itu juga terdapat beberapa puncak gunung, di antaranya puncak-puncak itu terdapat lembah yang memiliki daunnya. Baiklah, itu kisah para maharaja dan resi-resi. Kalau ada, dan saya akhiri dengan Pramasanti. Om Santi 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 Om Sahe.